Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan usia supaya kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berkisah mengambil pelajaran dari salah satu anak muda di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya kita membandingkan anak-anak muda di zaman Nabi dengan anak-anak muda di zaman sekarang, maka saya kira perbedaannya sangat jauh. Anak-anak muda di zaman Nabi seperti Ibnu Umar, seperti Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lain, mereka orientasi kehidupan mereka selain mengejar cita-cita mereka adalah bagaimana mereka menegakkan agama Allah dan bagaimana mereka berkorban untuk Allah, bahkan mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pemuda di zaman sekarang yang kita harapkan sebagai generasi pengubah bangsa ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan bahwa syubbanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Apakah pemuda-pemuda generasi yang ada di zaman kita ini adalah menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membawa kita kepada generasi keemasan Islam sebelumnya, atau justru generasi-generasi yang membawa kebinasaan dan kehancuran terhadap agama ini, Pak? Dan itu semuanya ada dalam pendidikan kita. Maka kita lihat satu orang pemuda di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ambil pelajaran daripada kisah hidup beliau. Beliau bernama Julaibib, seorang pemuda yang qadarullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang memang sangat miskin, kemudian tidak memiliki rumah, tidak punya pekerjaan tetap, dan dalam riwayat Muslim ini disebutkan bahwa Julaibib ini adalah seorang pemuda yang tidak tampan. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, "Ya Julaibib, ala tankah?" Wahai Julaibib, kenapa engkau enggak menikah? Julaibib mengatakan, "Biman ya Rasulullah? Dengan siapa saya harus menikah ya Rasulullah? Wajah tidak tampan, wajah seperti ini, enggak punya pekerjaan tetap, kemudian tinggal di dalam Masjid Nabawi, tidak ada mungkin yang diharapkan dari orang terhadap saya ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah mengatakan, "Tetapi engkau ingin menikah kan wahai Julaibib?" Julaibib mengatakan, "Tentu ya Rasulullah. Saya ingin mendapatkan bidadari dunia sebagaimana yang lain mendapatkan wanita, mendapatkan istri yang salihah." Maka kata Rasulullah SAW, "Sebentar wahai Julaibib, aku akan mencari, mudah-mudahan ada jodoh yang cocok untukmu wahai Julaibib. Tunggulah kabar baik dari saya." Maka ketika itu Rasulullah SAW mencari di sekitar penduduk Madinah, warga Ansar, dan akhirnya didapatkan satu rumah, di dalamnya ada seorang wanita, putri, seorang gadis yang salihah. Maka ketika Rasulullah SAW mengetok pintu, tok tok tok, "Assalamualaikum." Kemudian dibuka oleh pemilik rumah tersebut, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ketika dibuka, dia kaget. "Masya Allah, tabarakallah, sebuah penghormatan untuk kami, kemuliaan bagi kami. Rumah kami dikunjungi oleh Rasulullah SAW." Lihat bagaimana para sahabat menjadikan penghormatan mereka kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seharusnya juga kita seperti itu, memberikan penghormatan kita kepada orang-orang yang semakin bertakwa, bukan penghormatan kita berikan kepada orang yang semakin kaya di antara kita.
Ketika ada orang kaya datang ke kondangan kita, kita sambut dengan meriah. Ketika amplopnya semakin tebal, kita sambut mereka dengan meriah. Akan tetapi ketika orang miskin, orang kecil dia datang kepada kita, kita biarkan. Dan itulah yang terjadi di zaman kita. Penghormatan orang di zaman sekarang kepada siapa yang lebih kaya, bukan kepada orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sahabat Ansar mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, kebahagiaan bagi kami, rumah kami dikunjungi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun duduk dan Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansar, saya datang ke sini ingin melamar putrimu. Masya Allah, tabarakallah, kebahagiaan bagi keluarga kami bisa bersambung dengan Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, sebentar Pak, bukan buat saya, tapi buat sahabat saya yang bernama Julaibib. Para sahabat mengenal Julaibib. Diceritakan dalam sejarah, Julaibib ini orangnya lucu dia. Dan orang-orang kenal dia pemuda yang tidak punya pekerjaan, yang tinggal di Masjid Nabawi, yang kalau sholat saat pertama mereka hafal. Tetapi bapak ini pun mengatakan kepada Rasulullah, sebentar ya Rasulullah, kami akan diskusi terlebih dahulu. Saya akan diskusi dengan istri saya. Maka suami tersebut pun masuk ke dalam kamar dan mengatakan, wahai istriku, ada Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Dan Rasulullah melamar putri kita. Masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi istriku bukan buat beliau. Buat siapa Pak? Buat Julaibib. Apa? Julaibib yang di masjid itu ya, yang gak ganteng itu ya? Jangan Pak, jangan. Kita sebagai orang tua punya hak untuk menikahkan anak kita dengan seseorang yang jelas, bibit, bobot, bebet atau pula yang sebagainya. Julaibib madesu dia, masa depannya suram dia. Jangan Pak, tolak. Kita punya hak untuk menolak itu. Akan tetapi perbincangan itu didengarkan oleh putrinya sendiri. Putrinya mengatakan, Umi, Abi, ada apa ini? Saya dengar Rasulullah ada di ruang tamu kita. Betul nak. Dan Rasulullah datang melamar saya untuk sahabatnya Julaibib. Betul nak. Apa kata putrinya? Ayah, ibu, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, banyak orang tua yang ketika dia dinasehati dengan nasihat di pengajian hatinya keras, tetapi ketika anaknya nyeletuk sedikit hatinya hancur, diperlakukan seperti itu oleh anaknya, dinasehati oleh anaknya. Maka putri yang salehah ini mengatakan, ayah, ibu, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya memberikan perkara kepada mereka, memutuskan sesuatu kepada mereka, mereka memilih pilihan yang lain selain pilihan Allah dan Rasulnya. Dan demi Allah, kata perempuan ini yang salehah ini, demi Allah saya tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Maka ayahnya pun nerima nasihat anaknya dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pinangan anda kami terima. Oh Masya Allah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan pernikahan putri bapak ini menjadi pernikahan yang berkah, sakinah dan mawadah. Kemudian Rasulullah pun keluar dari rumah tersebut dan memanggil, Aina Julaibib, Aina Julaibib. Di mana Julaibib? Di mana sekarang Julaibib? Kemudian Julaibib mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Betul, ta'al ke sini. Rasulullah mengatakan, Anta tankah ya Julaibib. Engkau menikah wahai Julaibib. Hah? Saya menikah? Betul, engkau menikah. Masya Allah, dengan siapa ya Rasulullah? Disebutkan si fulanah yang rumahnya di sana. Bukankah dia wanita yang cantik itu ya Rasulullah? Bukankah keluarganya keluarga yang terhormat itu ya Rasulullah? Mau dengan saya? Mau menikah dengan engkau wahai Julaibib. Maka Rasulullah pun memberikan mahar kepada Julaibib dan memberikan sebagian harta untuk pernikahan Julaibib. Akan tetapi ketika di hari hak pernikahan dia, tiba-tiba ada serangan musuh yang ingin menyerang kota Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan al-jihad, wahai kaum muslimin, berdirilah berjihad, membela agama kita, membela negara kita, membela agama kita. Maka ketika itu para sahabat pun hadir datang memenuhi panggilan Rasulullah SAW dan Julaibib pun datang. Beliau lebih merindukan surga dan Allah Subhanahu wa taala daripada merindukan wanita tersebut. Maka Julaibib pun meninggalkan pernikahannya dan dia pun menghadiri perang tersebut.
Dan alhamdulillah peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya, hal tafkiduna fulan, apakah kalian kehilangan seseorang? Sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, bapak saya belum ketemu di mana, apakah masih hidup, apakah sudah meninggal? Saya belum menemukan jasadnya. Kemudian yang lain mengatakan, betul ya Rasulullah, saya kehilangan anak saya, paman saya belum ketemu di mana ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, walakinni, akan tetapi aftaqidu Julaibiban, aku kehilangan sahabatku yang bernama Julaibib, tolong carikan dia. Maka para sahabat pun mencari Julaibib di daerah peperangan tersebut, di medan peperangan itu. Maka para sahabat pun menemukan Julaibib sudah terbujur kaku, meninggal dunia di sana, dan di sampingnya ada 7 orang musuh yang berhasil dikalahkan oleh Julaibib. Kemudian para sahabat pun menggotong Julaibib, membawa kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah pun menggendong Julaibib. Rasulullah pun menidurkan Julaibib di tangan beliau yang mulia. Dan beliau melihat pemuda tersebut. Mungkin beliau mengatakan, pemuda ini seharusnya berbahagia hari ini karena pernikahannya. Kesempatan satu-satunya dia mendapatkan bidadari dunia. Akan tetapi pemuda ini lebih memilih untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan surganya. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, pemuda ini adalah keluargaku di dunia dan dia adalah keluargaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, aku sudah melihat bidadari-bidadari yang Allah persiapkan untuk Julaibib di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melihat dari kisah tersebut bagaimana orientasi para sahabat terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu takutnya para sahabat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, yu'ta bi an'umi ahlin nar, bahwa nanti pada hari kiamat didatangkan seseorang yang paling kaya di dunia, orang yang paling nikmat kehidupan dunianya, akan tetapi dia penduduk neraka karena kekufurannya. Crazy rich, dia orang kaya, apapun keinginan yang dia inginkan dipenuhi dalam dunia karena dia orang kaya, tetapi dia penduduk nerakanya Allah. Maka dia memiliki memori indah, memori indah dunia. Dahulu dia mendapatkan kemudahan dan kenikmatan. Akan tetapi ketika dia dihadapkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicelupkan ke dalam neraka tersebut, dia pun berteriak histeris, dan setelah itu Allah pun angkat kembali dan Allah mengatakan, ya fulan, wahai anak Adam, apakah pernah semasa hidupmu engkau memiliki kenangan-kenangan yang indah selama hidupmu? Maka orang tersebut yang dahulunya kehidupan dunianya itu nikmat, maka dia mengatakan, tidak ya Allah, aku belum pernah merasakan kenikmatan sedikit pun, karena memorinya terhapuskan karena trauma neraka yang dia dapatkan. Akan tetapi sebaliknya, didatangkan orang yang paling miskin di dunia, orang yang di siang hari berjuang, berdagang, menggendong sesuatu, mengangkat sesuatu, kadang dapat uang, kadang tidak. Orang-orang yang dia miskin, sakit, keluarganya datang ke rumah sakit, ditolak oleh rumah sakit karena tidak ada biaya. Orang-orang yang dia ketika antri ditolak karena dia orang yang miskin. Orang yang paling miskin tetapi dia orang saleh, didatangkan masuk ke dalam surganya Allah. Dalam memorinya ada kesulitan-kesulitan dunia yang dia dapatkan dahulu. Akan tetapi dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dia mendapatkan kenikmatan surga tersebut. Allah mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hambaku, apakah selama hidupmu engkau pernah merasakan kesulitan-kesulitan selama hidupmu? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah, tidak pernah saya mendapatkan kesulitan tersebut. Happy ending, bahagia akhirnya ya Rasul, ya Allah, saya tidak pernah mendapatkan kehinaan-kehinaan seperti itu. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar dari mereka bagaimana kita hidup, orientasi kita, apapun pekerjaan kita khalifah. Kita memiliki peran di muka bumi ini. Kita dokter, kita polisi, kita pegawai, kita guru, kita pedagang. Apapun kita, orientasikan hidup kita semuanya untuk keridhaan Allah, mencari surganya dan menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di 10 malam terakhir, maka gunakanlah momentum itu dengan baik. Orang yang bijak adalah orang yang dia memanfaatkan sesuatu yang ada di depannya, bukan orang-orang yang termakan dengan angan-angan sesuatu yang belum pasti. Dan lihatlah,
Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama yang bernama Ibnu Jauzi, beliau mengatakan, janganlah sampai kuda itu lebih cerdas daripada kita manusia. Ketika kuda berbalapan, mereka balapan dan mendekati garis finish, bukan semakin mengendor mereka, akan tetapi semakin kencang. Begitu juga dengan kita, semakin kita mendekati garis finish Ramadan, jangan mengendurkan ibadah-ibadah kita, akan tetapi kejar terus sampai kita berada di dalam finish tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan, celaka seseorang. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang keluar dari Ramadan sedangkan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga terus salat malam kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, puasa kita, semuanya jaga sampai kita mendekati garis finish tersebut. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.